Selamat sahabat adik-adik, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian hari ini. Dan tentu kita senang untuk belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita belajar firman ini, baiklah kita berdoa. Bapa yang pengasih yang bertakhta dalam kerajaan surga, tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk belajar firman-Mu dan belajar untuk mengasihi Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang sahabat yang terakhir. Sahabat yang terakhir. Orang mengatakan 1000 sahabat belum cukup. Tetapi satu musuh sudah terlalu banyak. Sahabat yang terakhir. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 26 ayat 39. Pada saat itu Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku Bapa, kehendak-Mu yang jadi." Itulah ayat hafalan doa Yesus kepada Bapanya yang di surga. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nah, ceritanya begini adik-adik. Yang lalu ada perjamuan di lantai kedua. Yesus mengatakan ada seorang yang akan mengkhianati aku. Jadi murid-muridnya bertanya, apakah aku? Apakah aku? Dan kamu tahu, Yudas bertanya pertanyaan yang sama. Yesus, apakah aku? Dan Yesus menyatakan, ya, sama seperti yang engkau katakan. Dengan kata lain Yesus mengatakan, ya kamulah yang akan mengkhianati aku. Yudas sudah merasa bahwa dia itu adalah sahabat yang tidak setia. Malam itu dia keluar dengan satu tujuan. Dia akan menjual Yesus dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam yang dari dulu mencari kesempatan untuk menangkap Yesus. Dan pada waktu dia bertemu imam-imam, pada pertama kalinya mereka bertanya, untuk apa kamu datang kemari? Katanya, saya mau menyerahkan Yesus kepadamu. Berapa yang kamu mau kasih untuk saya kalau saya menyerahkan dia? 30 keping perak. Harga seorang budak. Malam itu dia bertemu dengan imam-imam dan mengatakan, saya tahu di mana dia berada. Dan dia pasti sendirian. Dan pada waktu Yudas bertemu dengan imam-imam dan orang-orang banyak itu, dia mengatakan satu tandanya. Kalau sekiranya aku mencium seorang, itulah Yesus yang kamu tangkap. Dalam perjamuan itu terakhir mereka menyanyi dan berdoa. Tetapi Yesus tidak langsung pulang. Dia bersama 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke taman Getsemani. Di sana seperti biasanya mereka berdoa. Dan Yesus melihat ketiganya telah terlalu lelah. Mereka tertidur. Yesus membangunkan, "Hai, bangun, bolehkah kamu berdoa bersama aku? Hanya sejam saja." Tetapi pada waktu Yesus meninggalkan mereka, mereka sudah sangat mengantuk dan tertidur. Yesus berdoa, "Ya Bapa, sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang jadi." 2, 3, bahkan keempat kalinya Yesus berdoa dan mengajak murid-muridnya. Dan terakhir dia mengatakan, "Petrus, bangun, bangun, lihatlah di sana, orang-orang sudah datang." Setelah mereka bangun, mereka terkejut karena Yudas ada di sana, imam-imam ada di sana, orang-orang banyak dengan pentungan, dengan tombak, dengan suara besar, dengan obor yang menyala menghampiri mereka. Dan satu tujuannya, Yudas datang semakin dekat dan mencium Yesus dengan satu tanda, dialah orang yang harus engkau tangkap. Dia mengatakan, "Yudas,
dengan semudah inilah engkau mau menyerahkan aku. Setiap hari aku ada di bait suci. Mengapa aku seperti penjahat, kamu menangkap aku seperti itu? Petrus mengambil pedangnya. Secepat itu dia memotong telinga hamba imam besar. Dan Yesus bilang, Petrus, simpan pedangmu. Yesus mengambil telinga itu, memasangkan kembali. Dengan mujizat ini seharusnya mereka harus mengetahui Yesus bukan orang biasa. Tapi dengan kasar dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Adik-adik, orang sebenarnya yang menangkap itu rebah ke tanah. Tapi Yesus dengan muka yang sangat-sangat tenang, dia menyerahkan dirinya. Semua murid-muridnya lari daripadanya. Dan Yudas juga sebagai pengkhianat adalah sahabatnya yang terakhir meninggalkan Yesus sebagai teman. Adik-adik, kita mempunyai seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin agar kita menjadi sahabatnya sampai nanti. Mudah-mudahan adik-adik kita menjadi sahabat Yesus seterusnya, setia sampai mati. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah mengkhianati sahabatmu, terlebih Yesus. Kita berdoa sebelum kita menutupnya. Terima kasih Yesus, karena Yesus mati bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia mau menjadi juru selamat kami. Terima kasih Yesus, jadikan kami sahabat Yesus. Dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.